Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan juga memiliki implikasi pengertian, yaitu 1. Kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan, atau pengikut. 2. Kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota kelompok. 3. Selain memberikan pengarahan, pemimpin dapat mempergunakan pengaruh. Fungsi kepemimpinan aktivitas yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau seseorang lain, agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Lalu, ada 2 gaya kepemimpinan yang kita ketahui, seperti pemimpin otokratik. Pemimpin otokratik adalah pemimpin yang cenderung untuk mensentralisasi otoritas dan mengandalkan kekuatan legitimasi, penghargaan untuk mengatur bawahan. Lalu, pemimpin demokratik adalah pemimpin yang mendelegasikan otoritas kepada orang lain, mendorong partisipasi, dan mengandalkan kekuatan keahlian dan referensi untuk mengatur bawahan. Adapun pendekatan studi kepemimpinan seperti dari sifat-sifat, perilaku, serta situasional. Selanjutnya, pendekatan sifat kepemimpinan. Menurut Edwin Gisely, ada 6 sifat kepemimpinan yang efektif. 1. Kemampuannya dalam kedudukannya sebagai pengawas. 2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. 3. Kecerdasan. 4. Ketegasan. 5. Kepercayaan diri. 6. Inisiatif. Menurut Douglas McGregor, teori X dan teori Y adalah strategi kepemimpinan yang dipengaruhi oleh anggapan-anggapan seseorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Di anggapan teori X, 1. Rata-rata manusia malas. 2. Karenanya, orang harus dipaksa diawasi dan diarahkan atau diancam dengan hukuman agar menjalankan tugas. 3. Rata-rata manusia lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab, dan ingin jaminan hidup di atas segalanya. Lalu di anggapan teori Y, 1. Penggunaan usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah kodrat manusia. 2. Orang akan melakukan pengendalian diri untuk mencapai tujuan yang disetujui. 3. Keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berkaitan dengan prestasi mereka. 4. Rata-rata manusia dalam kondisi layak. 5. Ada kemampuan untuk berimajinasi cerdik dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. 6. Potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan modern. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi kepemimpinan. Menurut Komang Ardana dan Niwayan Mujiati, dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi. Pertama, karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu, ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. Kedua, kelompok yang dipimpin. Kumpulan daripada karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa, sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Yang ketiga, situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan berupa situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan pemimpin. Baiklah, sekian dari penjelasan materi mengenai kepemimpinan tersebut. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.